Bab 2181 Penampilan Mocking. 2181 Penampilan Mocking. Retakan, retakan, retakan. Saat telapak tangan True Essence hendak turun ke kepala Yang Ruoxu dan Suzimo, telapak tangan itu tiba-tiba tertutup lapisan es. Dalam sekejap mata, itu membeku menjadi es dan berhenti di udara. Ekspresi Xiao Li berubah drastis. Tanda seru. Ki dingin menyebar dengan cepat di sepanjang esensi sejati ke lengannya. Lapisan kristal es yang membekukan tulang terbentuk di seluruh lengannya dan garis darah di lengannya membeku seketika. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura dingin itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan mengikuti lengannya, ingin menelan seluruh tubuhnya. Ah! Xiao Li menggeram dan mundur. Bola cahaya bersinar di belakang kepalanya saat dia menyalurkan buah daunnya dan semua esensi sejati di tubuhnya melonjak ke arah lengannya yang membeku. Ledakan. Es di lengan Xiao Li hancur dan dia keluar dari bahaya. Namun, ekspresi Xiao Li menjadi sangat mengerikan dan pucat. Tubuhnya sedikit gemetar dan setiap nafas yang dia hirup dipenuhi dengan udara dingin, jelas dia terluka. Saat itu, semua orang menyadari bahwa kupu-kupu seputih salju telah terbang entah dari mana dan menari di sekitar Yang Ruoxu dan Suzimo di Sword Discourse Arena. Sebagian besar murid sekte luar tidak mengetahui asal-usul kupu-kupu. Namun, Xiao Li dan murid warisan lainnya mengerutkan kening. Bahkan pedang abadi Yue Hua yang berdiri di atas awan dan sepertinya dia tidak terlibat sepanjang waktu memiliki perubahan ekspresi. Dia melirik ke samping ke arah Sword Discourse Arena. Kupu-kupu kecil, kemana kamu pergi? Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari jauh. Itu lembut dan menawan dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Ketika dia mendengar suara itu, ketajaman tubuh Sword Immortal Yue Hua tiba-tiba berkurang dan tatapan lembut muncul di matanya. Tak lama, seorang wanita anggun dengan gaun panjang melangkah mendekat. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul. Meskipun dia memakai riasan tipis, matanya yang indah sangat bergerak dan berkilau di setiap pandangan. Saat wanita itu muncul, keributan sekte luar mereda. Tatapan hampir semua orang tertarik oleh wanita ini. Hanya dengan berdiri di udara, seolah-olah dia menyatu dengan pegunungan, sungai, dan tanaman di sekitarnya, membentuk lukisan tinta kuno dengan maksud jauh yang alami. Banyak pembudidaya lupa bernafas dan tidak berani berbicara. Seolah-olah siapapun yang mengeluarkan satu suara akan menghancurkan kondisi mental di hadapan mereka dan menghancurkan lukisan yang indah itu. Melukis abadi, Mocking. Suzimo pernah melihat peri Mocking sekali selama seleksi sekte abadi. Tapi sekarang dia melihat peri Mocking untuk kedua kalinya, dia masih merasakan keheranan. Dari segi penampilan saja, peri Mocking mungkin bukan wanita tercantik yang pernah dia temui. Paling tidak, dia tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri Yu. Namun, peri Mocking memancarkan aura unik yang membuat hati seseorang berdebar. Keberadaannya adalah lukisan yang sempurna sejak awal. Sebenarnya, ketika dia melihat kupu-kupu seputih salju muncul, Suzimo sudah menduga bahwa peri Mocking seharusnya ada di dekatnya. Di mata semua orang, kupu-kupu es tampak menari di sekitar Yang Ruoxu. Namun, kenyataannya, Yang Ruoxu berdiri bersama Suzimo. Suzimo merasa kemunculan kupu-kupu es sepertinya karena dirinya. Saudari junior, mengapa kamu ada di sini? Sword Immortal Yue Hua bergerak dan menyambutnya dengan senyuman. Kakak Yue Hua, peri Mocking sedikit mengangguk dan berkata, untuk beberapa alasan, kupu-kupu kecil tiba-tiba berlari keluar. Saya khawatir itu akan mendapat masalah, jadi saya mengejarnya. Saudara muda Xiao, apakah lenganmu baik-baik saja? Peri Mocking memandang Xiao Li yang tidak jauh dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Xiao Li melirik Sword Immortal Yue Hua dan tertawa kecil. Tatapan peri Mocking mendarat di kupu-kupu es di arena wacana pedang. Dia sedikit mengernyit dan mencaci dengan lembut, kupu-kupu kecil, kamu melukai orang dengan ceroboh lagi. Tunggu apa lagi, ayo kembali. Semua murid warisan akademi tahu bahwa Ice Butterfly ini adalah hewan peliharaan abadi peri Mocking. Biasanya, itu tidak akan meninggalkan sisi peri Mocking dan hanya akan mendengarkannya. Hal yang aneh adalah ketika mendengar pemanggilan peri Mocking hari ini, kupu-kupu es tidak segera kembali dan terus terbang di sekitar Yang Ruoxu dan Suzimo. Ketika dia melihat itu, tatapan gelap melintas di kedalaman mata Sword Immortal Yue Hua. Pada saat itu,
Peri Mocking memperhatikan Yang Ruoxu dan Su Zimo juga dan menemukan ketidaknormalan situasi. Apa yang terjadi di sini? Peri Mocking bertanya. Penatua Jian terbatuk dengan lembut. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan niat dingin seperti pedang tajam yang melayang di lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tatapannya beralih ke SWORD Immortal Yue Hua yang berada di udara. Pedang abadi Yue Hua tanpa ekspresi dan tetap diam, hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Namun, dengan pandangan sekilas itu, Tetua Jian tahu bahwa pedang abadi Yue Hua memperingatkannya. Meskipun dia adalah penatua disiplin sekte dalam, baik dalam hal kultivasi atau status, dia jauh lebih rendah dari SWORD Immortal Yue Hua. Pedang abadi Yue Hua adalah salah satu dari 3 murid warisan akademi. Penatua Jian menghela nafas secara internal dan tetap diam. Ketika Xiao Li melihat ekspresi SWORD Immortal Yue Hua, dia mengerti dan tersenyum. Kakak senior Mocking, tidak apa-apa. Ini hanya konflik kecil antara murid sekte luar. Mereka bisa menanganinya sendiri. Oh, Peri Mocking mengangguk. Su Zimo menatap Yang Ruoxu. Pada saat itu, Yang Ruoxu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Nyatanya, dia bahkan tidak melihat Peri Mocking, seolah-olah dia tidak berniat membela diri. Su Zimo bingung. Munculnya Peri Mocking adalah satu-satunya kesempatan Yang Ruoxu, mengapa dia tidak membela diri. Tak lama kemudian, Su Zimo memikirkan sesuatu dan tercerahkan. Sudah ada banyak rumor antara Yang Ruoxu dan Peri Mocking. Pada saat itu, jika Yang Ruoxu menonjol dan membela diri dan mencari bantuan dari Peri Mocking, akan sulit untuk menjelaskan hal-hal di antara mereka berdua dan desas-desus akan menyebar lebih jauh. Alasan mengapa Yang Ruoxu tetap diam adalah karena dia mengkhawatirkan reputasi Peri Mocking. Siapapun dapat angkat bicara untuk masalah ini kecuali Yang Ruoxu. Memikirkan itu, Su Zimo menonjol. Semua orang terpana oleh kekuatan pedang abadi Yue Hua dan yang lainnya dan tidak berani mengatakan apa-apa, khawatir mereka akan menyinggung para murid warisan. Namun, Su Zimo tidak takut. Karena Yang Ruoxu membantunya dengan masalah ini, dia pasti tidak akan membiarkan Yang Ruoxu menanggung tekanan dari pedang abadi Yue Hua dan yang lainnya sendirian. Selanjutnya, sudah ada konflik antara dia dan SWORD Immortal Yue Hua sejak dulu. Salam, kakak senior Mocking. Su Zimo menangkupkan tinjunya dan berkata dengan lantang, akulah penyebab masalah ini. Mulanya, di bawah tatapan membunuh pedang abadi Yue Hua, Xiao Li dan yang lainnya, Su Zimo menceritakan seluruh kejadian tanpa rasa takut. Semakin banyak Xiao Li dan yang lainnya mendengarkan, semakin buruk ekspresi mereka. Beberapa dari mereka berharap bisa segera melumpuhkan Su Zimo. Namun, dengan hadirnya Peri Mocking, tidak ada yang bisa menyerang. Bahkan SWORD Immortal Yue Hua mulai menarik kembali ketajamannya. Peri Mocking memandang Su Zimo di SWORD Discourse Arena dan secara bertahap mengingat bahwa cendekiawan berjubah hijau ini adalah kultivator yang dia selamatkan dari seleksi sekte abadi 1000 tahun yang lalu. Orang ini benar-benar berani. Dia bahkan berani tampil menonjol dan mengatakan yang sebenarnya meskipun berada di bawah tekanan kakak senior Yue Hua dan yang lainnya. Meskipun ekspresi Peri Mocking acuh tak acuh, dia memuji secara internal. Previous. Kata. Bab 2182 Niat membunuh cemburu. 2182 Niat membunuh cemburu. SWORD Immortal Yue Hua memandang murid sekte luar yang tenang dan tak kenal takut di SWORD Discourse Arena dan sedikit mengernyit. Dia memiliki perasaan bahwa kultivator berjubah hijau tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat apapun saat ini. Kakak senior Mocking. Tanda seru. Setelah Su Zimo selesai berbicara, dia membungkuk sekali lagi dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang yang hadir menyaksikan seluruh situasi dan dapat bersaksi untukku. Saya percaya bahwa akademi secara alami akan menilai apakah itu benar atau salah. Kakak senior Mocking, tolong laporkan masalah ini ke akademi dan tegakkan keadilan. Permintaan Su Zimo agak cerdik. Dia tidak meminta bantuan Peri Mocking secara langsung untuk berbenturan langsung dengan SWORD Immortal Yue Hua dan yang lainnya. Sebaliknya, dia memintanya untuk membantu melaporkannya ke akademi. Peri Mocking sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menyampaikan pesan ke akademi sekarang. Xiao Li dan yang lainnya memandang SWORD Immortal Yue Hua dengan rasa ingin tahu.
Sword Immortal Yue Hua menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika peri Mocking muncul, dia sudah menyadari bahwa masalah ini kemungkinan besar akan dibiarkan tidak terselesaikan. Aku sudah tahu tentang ini. Tiba-tiba, suara yang sangat bermartabat terdengar di atas sekte luar. Penatua ketiga. Ketika mereka mendengar suara itu, ekspresi Sword Immortal Yue Hua, Fairy Mocking dan yang lainnya berubah saat mereka sedikit membungkuk ke arah akademi. Penatua ketiga akademi bertanggung jawab atas semua hukuman dan merupakan penatua disiplin akademi yang sebenarnya. Bahkan murid warisan akademi harus dihukum jika mereka melanggar peraturan. Chen Sheng dan Lu Wenbin akan diturunkan menjadi pelayan akademi dan tidak akan bisa bergabung dengan sekte luar selama sisa hidup mereka. Tetua ketiga tidak menyia-nyiakan nafasnya dan mengumumkan hukuman untuk masalah ini secara langsung. Ini adalah hukuman yang sangat berat bagi Chen Sheng dan Lu Wenbin. Meskipun mereka tidak dikeluarkan dari akademi, mereka berdua hanya bisa menjadi pelayan Akademi Langit dan Bumi selama sisa hidup mereka dan berkultivasi di bagian bawah akademi. Wajah Chen Sheng dan Lu Wenbin pucat pasi. Awalnya, Lu Wenbin berada di 20 besar kompetisi sekte luar. Namun, dalam sekejap mata, dia telah jatuh ke bawah dan direduksi menjadi seorang pelayan. Mereka berdua tidak menyangka masalah ini akan menjadi seperti ini. Bahkan para murid warisan dan tetua disiplin dari akademi terkejut. Pertarungan antara Teng Yun dan Su Zimo di Sword Discourse Arena awalnya adalah pertandingan biasa. Namun, Teng Yun dihasut untuk menggunakan keterampilan rahasia Essence Spirit dan melakukan langkah pertama. Dia malah dibunuh dan pantas mati. Pang Yu menghasut Teng Yun terlebih dahulu sebelum mengabaikan aturan sekte untuk menyerang Su Zimo di Sword Discourse Arena. Dia dibunuh oleh Yang Ruoxu dan pantas mendapatkannya. Banyak pembudidaya mengerti ketika mereka mendengar itu. Masalah hari ini sudah diputuskan dan tetua Teng dan Pang Yu akan mati tanpa mendapatkan imbalan apapun. Tang Peng dan Yan Bingying tampak mengerikan. Di sisi lain, ekspresi Fang Qingyun tenang dan tanpa emosi. Su Zimo menghela nafas lega. Meskipun hal ini menarik perhatian Fang Qingyun, Xiao Li, Sword Immortal Yue Hua dan yang lainnya, akademi itu adil. Paling tidak, itu tidak menunjukkan bias atau menekan orang lain dengan kekuatannya. Yang Ruoxu dan Su Zimo tidak bersalah, tidak perlu ada hukuman apapun. Semuanya, tolong pergi. Pernyataan terakhir penatua ketiga dapat dianggap sebagai kesimpulan. Kupu-kupu kecil, tunggu apa lagi? Peri Mocking sedikit mengernyit dan berteriak pada Ice Butterfly di Sword Discourse Arena. Kali ini, kupu-kupu es ragu sejenak dan mengitari Su Zimo sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Peri Mocking. Peri Mocking tidak tinggal lama juga tidak melihat Yang Ruoxu atau Su Zimo. Dia berbalik untuk pergi dengan Ice Butterfly. Kakak senior, Xiao Li dan yang lainnya memandang pedang abadi Yue Hua dan memanggil dengan lembut. Ayo pergi juga. Ekspresi Sword Immortal Yue Hua berubah dan awan keberuntungan di bawah kakinya melayang menjauh dari sekte luar akademi. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari pandangan banyak pembudidaya. Setelah meninggalkan akademi, Xiao Li mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang dan menggerutu. Ini semua salah tetua ketiga. Tidak perlu baginya untuk turun tangan untuk masalah sekecil itu dari sekte luar. Sword Immortal Yue Hua tetap diam dengan ekspresi gelap. Kakak senior, penampilan kakak senior Mocking kali ini seharusnya kebetulan, kan? Xiao Li menyelidiki. Orang lain menggelengkan kepalanya. Sekali mungkin kebetulan, tapi 2 kali. Pada saat itu, Sword Immortal Yue Hua berhenti sejenak dan menyipitkan matanya, mengungkapkan niat membunuh yang tajam. Awalnya, meskipun pedang abadi Yue Hua tidak senang ketika dia mendengar desas-desus tentang Peri Mocking dan Yang Ruoxu, dia tidak menganggapnya serius. Di matanya, Yang Ruoxu hanyalah seseorang dari dunia bawah. Sebagai murid sekte dalam, kultivasinya hanya di alam abadi surga kelas 9. Perbedaan antara Painting Immortal Mocking dan Yang Ruoxu terlalu besar, seperti surga dan bumi. Bagaimana bisa suster muda Mocking menyukai Yang Ruoxu? Sword Immortal Yue Hua sama sekali tidak menganggap Yang Ruoxu sebagai lawan dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, kali ini, Sword Immortal Yue Hua mau tidak mau mencurigai sesuatu. Bukan rahasia lagi di Akademi Surga dan Bumi bahwa dia merayu Peri Mocking. Paling tidak, banyak murid warisan tahu tentang ini. Namun, Peri Mocking tidak menyetujuinya selama ini,
Mungkin itu karena dia terobsesi dengan dao lukisan atau alasan lain. Sword Immortal Yue Hua juga tidak menyerah. Meskipun banyak orang di akademi mengagumi peri Mocking, tidak banyak orang yang berani mendekatinya secara terbuka. Tidak ada yang berani menyinggung Sword Immortal Yue Hua atau mencicipi Moon Essence Sword dengan santai. Hari ini, Sword Immortal Yue Hua secara pribadi merasa terancam. Di matanya, murid sekte dalam yang tidak layak disebut tampaknya benar-benar memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan suster muda Mocking. Mocking memiliki kepribadian yang pendiam dan terobsesi dengan dao lukisan, dia tidak suka pertempuran dan konflik. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak akan muncul di acara seperti seleksi sekte abadi. Namun, 1000 tahun yang lalu, Mocking muncul di Coiling Dragon Mountain Range dan menyelamatkan Yang Ruoxu. Itu sama hari ini. Ada bukti lain. Kupu-kupu es hanya mendengarkan perintah Mocking. Sword Immortal Yue Hua belum pernah melihat Ice Butterfly begitu dekat dengan siapapun. Namun, hari ini, kupu-kupu es telah mengelilingi Yang Ruoxu sepanjang waktu. Mungkinkah mereka berdua telah berkembang sedemikian rupa sehingga kupu-kupu es mengakui Yang Ruoxu? Memikirkan hal ini, kecemburuan Sword Immortal Yue Hua membara dan berubah menjadi kebencian tanpa akhir. Fufu. Tiba-tiba, Sword Immortal Yue Hua tersenyum dan berkata, bagus sekali. Saya tidak terganggu oleh rumor sebelumnya. Namun, kali ini, saya akan membiarkan Anda memahami sesuatu. Tidak ada yang bisa bermimpi tentang meletakkan tangan mereka pada siapapun yang saya suka. Kakak senior, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Xiao Li membuat gerakan pemenggalan dan bertanya dengan suara yang dalam, haruskah kita membunuhnya secara langsung? Tidak. Pedang abadi Yue Hua menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum dingin. Bukankah terlalu mudah baginya untuk membunuhnya secara langsung? Aku akan mengubahnya menjadi lumpuh total. Tidak masalah. Xiao Li mengangguk. Sword Immortal Yue Hua mencibir dan bergumam, saudari junior, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu suka tentang dia. Kali ini, kita akan lihat apakah kamu masih menyukainya ketika dia menjadi cacat, fufufu. Tawa menyeramkan dan dingin terdengar dari angin sepoi-sepoi seperti iblis dari neraka. Xiao Li dan murid akademi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bab 2183 Klan Pang 2183 Klan Pang. Akademi Langit dan Bumi. Setelah masalah ini, banyak pembudidaya secara bertahap bubar. Namun, kejutan dan dampak yang disebabkan oleh masalah ini akan berlanjut lama di akademi. Setelah Suzimo bergabung dengan sekte luar, dia memasuki pengasingan dan berkultivasi, hampir tidak pernah muncul. Tanda seru. Kali ini, hampir semua murid sekte luar tahu bahwa ada orang kejam di antara mereka yang membunuh tetua disiplin di depan semua orang. Dia mengkhawatirkan murid sekte dalam dan murid warisan satu demi satu tetapi berhasil melarikan diri tanpa cedera. Meskipun dia hanya sekali bertukar pukulan dengan tetua Teng, dia sudah terkenal di akademi. Di arena wacana pedang, Suzimo membungkuk dalam-dalam kepada Yang Ruoxu dan berkata dengan tulus, terima kasih atas bantuan Anda, kakak senior Yang. Sebenarnya, tetua Teng dan Pang Yu sama-sama dibunuh oleh Suzimo di Sword Discourse Arena. Jika Yang Ruoxu tidak mengambil semua tekanan untuknya, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Tang Peng dan yang lainnya sebelum murid warisan muncul. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Yang Ruoxu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebenarnya, malapeta kamu ini sejak awal berhubungan denganku. Penatua Teng berhubungan baik dengan Fang Qingyun dan yang lainnya. Sebenarnya, dia ingin menargetkan saya. Namun, Anda terlibat. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, saya dapat melihat bahwa mereka memiliki perseteruan yang relatif mendalam dengan Anda, kakak senior Yang. Apakah hanya karena kamu berasal dari dunia yang lebih rendah? Itu hanya salah satu alasannya. Yang Ruoxu merenung sejenak dan berkata, di akademi, semuanya baik-baik saja di sekte luar. Perkelahian antar murid tidak begitu jelas. Namun, ada banyak perselisihan internal antara murid sekte dalam dan murid warisan akademi. Selama ini, saya tidak bisa dibandingkan dengan Fang Qingyun dan yang lainnya dalam hal bakat, latar belakang, dan kekuatan tempur. Namun, saya mewakili akademi untuk menjadi tuan rumah seleksi sekte abadi. Secara alami, semua orang tidak senang. Ada alasan lain. Pada saat itu,
Yang Ruoksu tiba-tiba berhenti dan menggelengkan kepalanya, tidak melanjutkan. Su Zimo merenung sejenak dan mengerti. Alasannya kemungkinan besar karena painting Immortal Mocking. Desas-desus 1000 tahun yang lalu mendorong Yang Ruoksu dan peri Mocking ke pusat badai. Para murid akademi secara alami tidak berani mengkritik peri Mocking. Namun, permusuhan mereka terhadap Yang Ruoksu semakin dalam. Selanjutnya, Sword Immortal Yuehua sedang merayu peri Mocking. Bahkan jika pedang abadi Yuehua tidak mengambil inisiatif untuk menargetkan Yang Ruoksu, mungkin akan ada orang yang menargetkan yang terakhir untuk menyenangkannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun di akademi yang berani berdiri di sisi Yang Ruoksu. Berpihak pada Yang Ruoksu berarti melawan Sword Immortal Yuehua. Setelah hari ini, situasinya hanya akan menjadi lebih jelas. Yang Ruoksu akan benar-benar terisolasi di akademi. Cobalah untuk tidak berinteraksi denganku di akademi mulai sekarang. Yang Ruoksu tiba-tiba berkata. Meski ekspresinya tenang, ada sedikit kesepian di kedalaman matanya. Kakak Yang, Su Zimo memanggil dengan lembut. Saat dia hendak menghibur Yang Ruoksu menepuk pundaknya dan tersenyum. Kamu sangat bagus dan metodemu bagus. Saat itu kekuatan suci benar-benar luar biasa. Namun, cobalah untuk tidak merilisnya di depan orang lain di masa mendatang. Paling tidak, jangan ungkapkan kekuatan surgawi ini sebelum Anda berkultivasi ke alam surga abadi. Su Zimo bingung dan bertanya, para tetua akademi telah sampai pada kesimpulan mengenai masalah hari ini. Mungkinkah ada orang di akademi yang berani membalas dendam secara pribadi? Tentu saja, tidak ada seorang pun di akademi yang berani membalas dendam secara pribadi. Yang Ruoksu berkata, namun, latar belakang Pang Yu agak mulia. Di domain abadi cakrawala surgawi, klan Pang dianggap sebagai klan Dao abadi utama dengan sejarah panjang. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan 3 kerajaan abadi dan 4 sekte abadi, fondasi dan kekuatan klan Pang tidak bisa diremehkan. Ada banyak teladan di klan dan bahkan ada raja abadi yang menahan benteng. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Pang Yu adalah keturunan langsung dari klan Pang. Klan Pang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Su Zimo akhirnya mengerti ketika mendengar itu. Sebelumnya, Yang Ruoksu memintanya untuk tidak mengakuinya bukan hanya karena dia khawatir dengan tekanan dari akademi, tetapi juga ancaman Pang Klan di luar akademi. Awalnya, ancaman itu akan mendarat padanya. Tapi sekarang, Yang Ruoksu melakukan semuanya sendirian. Yang Ruoksu menatap mata khawatir Su Zimo dan tiba-tiba tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun klan Pang sangat kuat, mereka tidak akan berani membuat masalah untukku di akademi. Begitu saya menerobos dan memadatkan buah dao saya, menjadi dewa yang sempurna dan menjadi murid warisan akademi, mereka mungkin tidak berani menyentuh saya bahkan di luar akademi. Tidak peduli di faksi mana mereka berada, murid immortal yang sempurna adalah eksistensi inti dengan perlindungan Raja Immortal. Kakak Yang, kamu luar biasa. Saat itu, Princess Scarlet Rainbow melaju dan mendarat di Sword Discourse Arena. Dia membungkuk pada Yang Ruoksu dan memuji. Ketika dia melihat orang luar, Yang Ruoksu tidak melanjutkan pembahasan masalah ini. Dia memandang Su Zimo dan berkata, pertemuan 10.000 tahun akan segera dimulai dan kamu belum mencapai puncak kelas 9. Saya khawatir akan ada pertempuran yang sulit untuk peringkat bumi. Jangan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah mendapatkan peringkat bumi teratas hanya karena kamu membunuh lebih dari 100 pengawal eksekusi bumi di seleksi sekte abadi sendirian. Banyak paragon dan penjelmaan monster akan muncul di pertemuan 10.000 tahun untuk memperebutkan peringkat bumi nomor 1. Metode mereka mungkin tidak kalah dengan metode Anda. Kamu tidak boleh ceroboh. Su Zimo mengangguk. Tiba-tiba, sesosok terlintas di benaknya dan dia bertanya, apakah Yunting akan ada di sana? Pangeran Yunting dari Kerajaan Abadi Sisuan. Yang Ruoksu tidak asing dengan nama itu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pergi. Menurut berita yang saya terima, dia sudah berkultivasi untuk menjadi Dewa Surga. Sangat cepat, ekspresi kaget melintas di mata Su Zimo sebelum berubah menjadi penyesalan. Menyadari tatapan Su Zimo, Yang Ruoksu mau tidak mau bertanya, kamu benar-benar merasa sedikit menyesal ketika mendengar bahwa Pangeran Yunting tidak akan ambil bagian dalam pertarungan memperebutkan peringkat bumi. Apakah Anda melihatnya sebagai saingan? Iya, Su Zimo mengangguk. Akan ada pertempuran di antara kita cepat atau lambat.
Dia memiliki seni pedang pembantaian langit dan bumi. Yunting memiliki seni pedang pembunuh manusia. Keduanya ingin merebut seni pedang satu sama lain dan menggabungkan tiga seni pedang hebat. Mengesankan, kamu memiliki keberanian untuk memandang Yunting sebagai saingan. Yang Ruoksu sedikit mengangguk. Siapa yang akan membawa kita ke kerajaan abadi Yan Yang untuk peringkat bumi kali ini? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Dia sudah membentuk perseteruan dengan Fang Qingyun dan yang lainnya. Jika Fang Qingyun memimpin grup, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang salah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Ruoksu berkata, para tetua sekte dalam akan membawa kalian ke sana kali ini. Yang harus Anda lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan peringkat bumi nomor 1. Berhenti sejenak, Yang Ruoksu melanjutkan, benar, akan ada hadiah tambahan untuk orang nomor 1 di akademi. Paviliun rahasia di akademi berisi banyak teknik kultivasi, keterampilan rahasia, kekuatan surgawi, dan seni abadi. Namun, seseorang akan membutuhkan poin kontribusi dari sekte jika mereka ingin menelusuri paviliun rahasia dan meminjam apa saja untuk diolah. Namun, jika kamu mendapatkan peringkat bumi nomor 1, kamu dapat memasuki paviliun rahasia tingkat bumi dan menelusuri semua keterampilan rahasia dan teknik kultivasi tanpa batasan. Mata Suzimo berbinar saat mendengar itu. Bab 2184 Kesempatan bertemu di ibu kota. 2184 Pertemuan kebetulan di ibu kota. Bagi yang lain, mereka tidak punya waktu dan tenaga untuk mengolah terlalu banyak teknik kultivasi dan kekuatan surgawi. Jika ada pembudidaya lain yang memperoleh hadiah untuk menjadi yang teratas di peringkat bumi, mereka harus memilih teknik kultivasi terbaik dan keterampilan rahasia di paviliun rahasia tingkat bumi untuk dikembangkan. Namun, berbeda dengan Su Zimo, tubuh utama Martial Dao menyimpulkan langkah selanjutnya dari perumusan Dharma kultivasi dan tidak akan menolak teknik kultivasi atau keterampilan rahasia apapun. Tanda seru. Dia tidak perlu berkultivasi dan hanya menggunakan Martial Dao Furnace untuk mencium semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia untuk mencari apa yang dia butuhkan dan inspirasi. Apapun yang terjadi, Su Zimo bertekad untuk mencapai puncak peringkat bumi kali ini. Setelah masa kultivasi, Akademi mengaktifkan formasi teleportasi saat mendekati pertemuan 10.000 tahun. 3 tetua surga abadi dari Akademi memimpin Su Zimo, Putri Scarlet Rainbow dan lusinan lainnya ke kerajaan abadi Yan yang melalui formasi teleportasi. Jika mereka terbang secara normal, jarak antara kedua tempat itu akan jauh. Bahkan surga abadi kelas 9 akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai ibu kota kerajaan abadi Yan Yang. Namun, menggunakan formasi teleportasi, hanya butuh puluhan napas. Su Zimo dan yang lainnya merasa pandangan mereka terpaut, seolah-olah bayangan yang tak terhitung jumlahnya lewat. Mereka merasakan perasaan tidak berbobot seolah-olah tubuh mereka ditarik dan dipelintir. Setelah itu, semua orang mendarat di tanah dan semuanya kembali normal. Saat semua orang tiba di ibu kota kerajaan abadi Yan Yang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat ini berbeda dari akademi. Suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di akademi dan sedikit pengap. Di mana-mana berwarna merah menyala. Semua struktur terbuat dari batu bata merah dan beberapa di antaranya bahkan terbakar dengan api tipis yang bertahan lama. Kerajaan abadi Yan yang dipenuhi api di mana-mana. Saya kembali. Ketika Putri Scarlet Rainbow kembali, dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi puas. Dia telah tinggal di ibu kota sejak dia masih muda dan sudah lama terbiasa dengan lingkungan di sini. Salam, rekan Taois. Setelah semua orang dari akademi muncul, penjaga di dekat formasi teleportasi berjalan dengan cepat dan menangkupkan tinju mereka. Para penjaga mengenakan baju besi merah menyala yang memancarkan panas terik seperti pelat logam. Para penjaga mengalihkan pandangan mereka ke pinggang Su Zimo dan yang lainnya dan mengenali latar belakang mereka. Rekan-rekan Taois dari Akademi Langit dan Bumi, kalian seharusnya berada di sini untuk pertemuan 10.000 tahun, kan? Pangeran Xieling telah menginstruksikan saya untuk membawa kalian ke istana untuk beristirahat. Seorang penjaga berkata dengan suara berat. Tidak perlu. Putri Scarlet Rainbow melambaikan tangannya. Aku bisa membawa mereka ke sana. Penatua Zong, Penatua He, ini pertama kalinya semua orang dari akademi ada di sini. Biarkan saya menunjukkan kepada kalian di sekitar ibu kota. Petik 2. Adapun istana peristirahatan,
Aku tahu lokasinya. Saya akan membawa semua orang ke sana ketika saatnya tiba. Itu juga berhasil. Penatua Zong mengangguk sambil tersenyum. Princess Scarlet Rainbow menepuk bahu Suzimo dengan lembut dan menggoda. Ayo pergi. Aku akrab dengan tempat ini. Aku akan mengajakmu berkeliling ibu kota, nak. Penggarap akademi lainnya juga penasaran dan setuju. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Ketika mereka berjalan keluar dari area formasi teleportasi dan tiba di jalanan ibu kota, mereka bisa merasakan hiruk-pikuk ibu kota. Karena pertemuan 10.000 tahun, ibu kota dipenuhi dengan para pembudidaya dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa Bumi. Meski begitu, jalan-jalan lebar kerajaan abadi Yan yang sepertinya tidak ramai. Di kedua sisi jalan, para pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi mendirikan kios yang menjual berbagai barang. Pertemuan 10.000 tahun ini adalah acara kultivasi keabadian yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali di domain abadi Cakrawala Surgawi. Pertarungan memperebutkan Earth Ranking hanyalah acara utama. Sebagian besar pembudidaya tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertarungan memperebutkan peringkat bumi. Bagi mereka, pertemuan 10.000 tahun lebih penting lagi merupakan acara akbar untuk pertukaran dan transaksi antar pembudidaya. Princess Scarlet Rainbow memimpin Suzimo dan yang lainnya di sepanjang jalan utama ibu kota sambil menjelaskan beberapa tempat menarik di ibu kota. Yang mulia abadi, kami adalah orang yang menyukai pedang besi ini terlebih dahulu. Selain itu, kami telah membayar Essence Spirit Stone. Bagaimana Anda bisa merebutnya dengan paksa? Saat itu, suara gemuruh datang dari sisi jalan tidak jauh di depan. Omong kosong. Sejak kapan tuan muda kita merebut barang-barangmu? Seseorang mengutuk. Setelah itu, terdengar suara keras, seolah-olah seseorang telah ditampar. Orang itu terus mengutuk, tuan muda kami memberi Anda 2 kali lipat Essence Spirit Stone dan Anda masih belum puas. Tamparan itu adalah pelajaran untukmu. Melirik, Suzimo tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Sesuatu seperti ini terjadi di mana-mana setiap hari dan dia tidak berniat memperhatikannya pada awalnya. Namun, dia melihat seseorang yang akrab di antara kerumunan. Ketika Putri Scarlet Rainbow melihat Suzimo menoleh, dia berkata, orang yang memukulnya berasal dari klan Sue. Di domain abadi Cakrawala Surgawi, mereka dianggap sebagai klan Dao abadi utama. Untuk setiap Earth Ranking, klan Sue akan memiliki seseorang di dalamnya. Sebelum Princess Scarlet Rainbow selesai, Suzimo sudah berjalan mendekat. Semua orang dari akademi bertukar pandangan bingung dan mengikuti. Di keramaian, ada lusinan orang dari klan Sue yang mengelilingi seorang pria muda dan tampan. Orang itu menundukkan kepalanya sedikit dan mengamati pedang besi berkarat di tangannya. Di depannya adalah seorang kultivator seperti budak. Meskipun dia pendek, dia memiliki sikap sombong saat melihat 2 orang di seberangnya dan memberi isyarat sambil mengutuk. 2 orang di hadapannya adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda berjubah biasa. Pria parubaya itu adalah Dewa Bumi kelas 4 sementara pemuda itu hanya Dewa Hitam kelas 9. Separuh wajah pemuda itu bengkak dan ada bekas telapak tangan merah dengan darah merembes keluar. Dia memelototi semua orang dari klan Sue dengan marah. Pria parubaya itu memiliki ekspresi khawatir dan melindungi pemuda di belakangnya, takut yang terakhir akan membuat kesalahan besar karena dorongan hati. Cepat dan ambil Essence Spirit Stone dan pergi. Lebih baik menghindari masalah. Kalian berdua hanyalah pembudidaya biasa dari Sekte Pedang Awan Air. Bagaimana Sekte kelas hitam yang tidak dikenal bisa dibandingkan dengan klan Sue? Apakah Anda memiliki keinginan mati? Sudah lumayan bahwa Tuan Muda Sue bersedia memberimu Essence Spirit Stone. Namun, Anda tidak puas. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi, beberapa karena niat baik dan beberapa mengejek. Pria parubaya itu menghela nafas dan berjongkok perlahan, mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa batu roh esensi di tanah. Meskipun klan Sue telah memberi mereka Essence Spirit Stone, mereka terlempar ke tanah dengan santai. Bahkan jika pria parubaya itu tidak senang, dia hanya bisa menahannya. Saat telapak tangannya menyentuh Essence Spirit Stone, sebuah kaki diinjak dengan kecepatan yang sangat cepat dan kuat. Retakan. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan telapak tangannya patah. Pria parubaya itu mendengus dan lapisan keringat langsung muncul di dahinya. Dia menggertakkan giginya dan sedikit gemetar.
Pelayan klan Sue melangkah maju dan menginjak telapak tangan pria paruh baya itu. Meskipun dia hanya seorang pelayan klan Sue, alam kultivasinya berada di alam esensi bumi level 6 dan merupakan dua alam kecil di atas pria paruh baya. Ayah! Pria muda itu berseru dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia memelototi pelayan klan Sue di seberangnya dan menggeram, "Kamu anjing, lepaskan ayahku." Xiao Tian, tutup mulut. Pria parubaya itu berteriak sebelum mengangkat kepalanya perlahan. Dia menatap pelayan klan Sue dan tersenyum. "Anak saya masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Dia tidak tahu aturannya. Yang mulia abadi, tolong selamatkan dia sekali ini." Petik 2. Kata, Bab 2185 Nama Akademi. 2185 Nama Akademi. Awalnya, saya tidak berniat membungkuk ke level Anda. Yang harus Anda lakukan hanyalah pergi dengan patuh dan meminta maaf kepada tuan muda saya. Pelayan klan Sue menginjak telapak tangan pria parubaya itu dan menatap pemuda yang tidak jauh darinya dengan dingin. "Namun, kamu anak nakal dengan mulut kotor. Beraninya kau memarahiku. Yang mulia abadi, harap tenang." Menahan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya, pria parubaya itu memaksakan senyum. "Kami tidak menginginkan esens spirit stone ini lagi. Ambil pedang besi itu sebagai hadiah untuk Tuan Muda Sue sebagai permintaan maaf. Yang mulia abadi, tolong tunjukkan belas kasihan." Petik 2. Tanda seru. Fufu. Pelayan Sue klan tersenyum puas dan memelototi pemuda itu tidak jauh, mengutuk, "Berat, cepat dan berlutut. Tampar dirimu sendiri." Wajah pemuda itu dipenuhi amarah dan pipinya yang bengkak dipenuhi darah yang sudah berubah keunguan. "Berat, kamu marah." Pelayan klan Sue mengutuk saat dia menginjak lengan pria parubaya yang terputus itu. Pria parubaya itu gemetar kesakitan tetapi tetap diam. Ketika dia melihat itu, mata pemuda itu berlinang air mata dan dia tidak bisa lagi menahannya. Menutup matanya, dia menekuk lutut dan berlutut di tanah. Tiba-tiba, sebelum lutut pemuda itu menyentuh tanah, dia merasakan perlawanan yang luar biasa mengangkat tubuhnya perlahan. Pria muda itu tercengang dan menoleh secara naluriah. Tanpa sadar, seseorang telah muncul di sampingnya. Orang ini telah pindah untuk membantunya berdiri. Orang itu memiliki ciri-ciri halus dan mengenakan jubah hijau. Meski ribuan tahun telah berlalu, pemuda itu mengenalinya sekilas dan berseru, "Kakak Su, ini kamu." Su Zimo mengangguk. Keduanya tidak pernah bertemu selama ribuan tahun dan penampilan Su Zimo tidak banyak berubah. Namun, Su Xiaotian sudah dewasa. Keduanya adalah mantan City Lord of Dragon Abyss City, Su Xi, dan anaknya, Su Xiaotian. Pada saat itu, ketika Su Zimo meninggalkan Dragon Abyss Star menuju Green Cloud County, Su Xi lah yang menunjukkan arah untuknya. "Kakak Su." Susi menoleh untuk melihat Su Zimo dan ekspresi gembira muncul di wajahnya yang pucat. Saat dia mengatakan itu, dia menyadari sesuatu dan mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa. "Su abadi yang mulia, sudah lama sekali. Lepaskan kakimu." Su Zimo menatap pelayan klan Sue dan berkata dengan dingin. "Mengapa? Anda pikir Anda dapat mengancam saya hanya karena wilayah kultivasi Anda 2 tingkat lebih tinggi dari saya?" Ketika pelayan klan Sue memeriksa bahwa Su Zimo adalah dewa bumi kelas 8, dia tidak takut sama sekali dan mencibir, "Mengapa kamu tidak membuka mata dan melihat dengan siapa kamu berbicara? Beraninya kau memprovokasi seseorang dari klan Sue." Tiba-tiba, sesosok melintasi 100 kaki dan tiba di hadapan pelayan klan Sue dalam sekejap mata. Suara pelayan klan Sue tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, sosok pelayan klan Sue dikirim terbang. Saat dia berada di udara, jantungnya meledak dan panah darah menyembur keluar dari dadanya saat suara tulang retak terdengar dari tubuhnya. Pada saat pelayan klan Sue jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya selembut lumpur dan tendon serta tulangnya hancur, mengubah organnya menjadi genangan darah. Seluruh tubuhnya terluka parah dan lumpuh total. Saat itulah kerumunan di sekitarnya bereaksi dan berseru. Banyak kultivator dari klan Sue disiagakan dan telapak tangan mereka mendarat di tas penyimpanan mereka, siap untuk memanggil harta darmik mereka kapan saja saat mereka memelototi Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah. Tuan muda Sue yang dilindungi oleh semua orang dari klan Sue juga sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo. Tatapannya tertuju pada lencana sekte di pinggang Su Zimo dan berhenti sejenak. Su Zimo membantu Su Xi berdiri. Su Xi tidak terluka parah.
Mengingat kultivasinya sebagai Dewa Bumi, dia akan pulih sepenuhnya setelah pulih untuk sementara waktu. Namun, itu berbeda untuk pelayan klan Sue. Tubuhnya dilumpuhkan oleh Su Zimo, hanya menyisakan esens spirit yang ketakutan. Dia berlari ke Tuan Muda Sue dan menangis dengan keras. Yang mulia abadi, berhati-hatilah. Klan Sue sangat kuat. Tolong jangan terlibat karena kami. Susi berkata dengan lembut dengan ekspresi khawatir. Dia tahu betul bahwa bahkan jika semua orang dari sektenya, Sekte Pedang Awan Air, ada di sini, mereka tidak akan berani menyinggung Tuan Muda Sue, apalagi fakta bahwa Su Zimo adalah Dewa Bumi kelas 8. Satu kalimat dari Tuan Muda Sue dapat meruntuhkan seluruh Sekte Pedang Awan Air hingga rata dengan tanah. Tuan Muda, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Esens spirit dari pelayan klan Sue meredup saat dia berlari dan meratap, meskipun aku hanyalah seekor anjing dari klan Sue, mereka yang ingin menyerangku harus mewaspadai tuanku. Orang ini menyerang saya secara langsung dan mengabaikan status Anda. Dia hanya memandang rendah klan Sue. Sebelum orang itu bisa menyelesaikannya, Tuan Muda Sue tiba-tiba mengayunkan pedang besi di tangannya dan memotong esens spirit orang itu menjadi dua. Pelayan itu mati di tempat dengan esens spiritnya hancur. Bahkan sampai kematiannya, orang ini tidak menyangka bahwa dia akan mati di tangan tuannya. Salam, rekan Taois. Saya Sue Yuan. Hambaku buta dan menyinggungmu, jadi aku membunuhnya untukmu. Anda tidak harus membungkuk ke levelnya, rekan Daois. Tuan Muda Sue menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dan menyapa sambil tersenyum, bagaimana saya bisa memanggil Anda, rekan Taois? Sikap Sue Yuan mengejutkan Susi dan putranya. Sue Yuan adalah Dewa Bumi tingkat 9 sejak awal. Sebagian besar pembudidaya klan Sue di sekitarnya juga Dewa Bumi kelas 8 atau 9 dan sangat kuat. Berbicara secara logis, Sue Yuan seharusnya tidak menunjukkan kelemahan. Banyak pembudidaya yang menonton juga bingung dan berdiskusi dengan lembut. Apa latar belakang orang ini hingga bisa membuat Tuan Muda Sue mundur? Lencana sekte di pinggang orang itu terlihat familiar. Sepertinya, Akademi Langit dan Bumi. Seseorang berseru. Saat kata-kata itu diucapkan, itu seperti batu yang menyebabkan gelombang ribuan tingkat, menyebabkan reaksi besar di antara kerumunan. Akademi Surga dan Bumi dari 4 Sekte Abadi. Murid Akademi telah muncul. Susi dan Su Xiaotian terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang 4 Sekte Abadi, sekte semacam itu jauh di luar jangkauan mereka. Dibandingkan dengan Akademi Surga dan Bumi, Sekte Pedang Awan Air tempat mereka berada seperti semut yang tidak berarti. Kembali di Dragon Abyss City, Susi tahu bahwa Su Zimo memiliki banyak potensi. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa ribu tahun, pria terpelajar ini telah bergabung dengan Akademi Surga dan Bumi, salah satu dari 4 Sekte Abadi. Kembali ke Dragon Abyss City, kultivasi Susi bahkan lebih tinggi dari Su Zimo. Tapi sekarang, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Tidak heran mengapa Sue Yuan memiliki sikap seperti itu. Meskipun klan Sue adalah klan Dao abadi utama dengan kekuatan luar biasa dan fondasi yang dalam, mereka sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Akademi Langit dan Bumi. Kembalikan pedang itu kepada mereka. Su Zimo tidak menjawab pertanyaan Sue Yuan. Sebaliknya, dia menunjuk ke pedang besi di tangan Sue Yuan. Sue Yuan sedikit mengernyit dengan ekspresi ragu-ragu sebelum berkata sambil tersenyum, rekan Taois, aku menghabiskan esens spirit stone untuk membeli pedang ini. Biarpun kamu murid akademi, kamu tidak bisa merebutnya dengan paksa, kan? Secara alami, alasan mengapa dia ada di sini adalah untuk mengambil bagian dalam pertemuan 10.000 tahun dan berjuang untuk mendapatkan tempat di peringkat bumi. Mengingat metode dan kekuatan tempurnya, dia seharusnya bisa berada di peringkat sekitar 50 di peringkat bumi. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali saat melihat bahwa Su Zimo hanyalah Dewa Bumi kelas 8. Lebih penting lagi, klan Sue telah menghasilkan paragon yang bahkan lebih kuat di generasi ini yang berada tepat di belakangnya. Kekuatan tempur paragon ini pasti bisa masuk dalam 20 besar peringkat bumi. Dua ahli Earth Ranking, itulah kepercayaan diri Sue Yuan. Bab 2186 Metode Gemuruh 2186 Metode Gemuruh. Terlepas dari dua calon ahli peringkat bumi, alasan mengapa Sue Yuan berani menantang seorang murid akademi adalah karena ini adalah ibu kota kerajaan abadi Yanyang. Jika konflik terlalu serius,
penjaga ibu kota pasti akan datang untuk menjaga ketertiban. Ada yang aneh dengan pedang besi itu. Karena dia sudah mendapatkannya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Apakah kamu tidak akan mengembalikannya? Tanda seru tanda seru. Su Zimo bergumam pelan dengan nada tenang. Sue Yuan tersenyum lembut. Tepat ketika dia hendak berbicara dan terus berbelit-belit, dia merasakan penglihatannya kabur ketika sesosok merobek udara dengan aura yang menyesakkan. Su Zimo sudah mendekat dan kurang dari 1 kaki jauhnya. Itu terlalu cepat. Sebelumnya, dia adalah seorang sarjana halus dan ilmiah. Dalam sekejap mata, dia sepertinya telah berubah menjadi binatang purba yang bisa melahap dunia. Ki jahatnya hampir bersifat jasmani saat melonjak. Jantung Sue Yuan berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Dia ketakutan dan auranya langsung ditekan. Ini buruk. Jantung Sue Yuan berdetak kencang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif dan pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan Su Zimo berikutnya. Mundur. Sue Yuan mundur dengan cepat. Sebelum dia bisa memanggil harta dharmanya, dia menyihir segel tangan dengan kedua tangan dan menyalurkan kesadaran rohnya untuk memadatkan kekuatan surgawi. Pada saat yang sama, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan ki darahnya meledak dengan suara tsunami. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Su Zimo yang mendekat. Itu adalah Dou Yuan, orang yang berpotensi masuk dalam 20 besar peringkat bumi. Awalnya, latar belakang Dou Yuan biasa saja. Namun, karena bakatnya yang luar biasa, dia dipilih oleh klan Sue dan dirawat secara intensif. Secara bertahap, ia menjadi terkenal di domain abadi cakrawala surgawi. Setelah pertarungan memperebutkan peringkat bumi kali ini, klan Sue bersiap untuk memberinya nama keluarga Sue. Enyahlah. Su Zimo berteriak dan meninju ke arah kepalan tangan Dou Yuan bahkan tanpa memandangnya. Bang! Tinju bertabrakan dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Suara tulang yang digiling bergema dengan cara yang sangat menggelegar. Su Zimo berhenti sejenak dan menginjak tanah, menyebabkan jalan panjang itu bergetar. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia mengejar Sue Yuan. Ekspresi Dou Yuan berubah drastis saat dia mundur berturut-turut. Setiap langkah mendarat dengan keras di jalan yang panjang, mengeluarkan gema yang bergema. Kamu cukup mampu untuk bisa menerima pukulan dariku. Su Zimo melewati Dou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya, Dou Yuan bermaksud memukul mundur Su Zimo dengan pukulannya. Namun, dia tidak menyangka pukulannya hanya membuat Su Zimo berhenti sejenak. Adapun dia hampir terlempar dan ki darah tsunami-nya terganggu oleh pukulan Su Zimo. Alasan mengapa dia dianggap dapat menduduki peringkat 20 besar peringkat bumi adalah karena dia memiliki fisik yang kuat, stamina yang mengejutkan, ki darah yang melonjak, dan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa mundur oleh satu pukulan dari seorang sarjana yang tampaknya lemah hari ini. Ketika Dou Yuan melihat Su Zimo bergegas menuju Sue Yuan, dia ingin melangkah maju dan menyelamatkan Sue Yuan. Namun, saat dia bergerak, dia merasakan dadanya bergolak. Dia buru-buru mengangkat lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan panah darah yang berceceran di lengan bajunya. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Su Zimo dan tidak ada yang melihatnya. Dou Yuan terkejut. Dia terluka dengan satu pukulan. Siapa murid akademi ini? Di sisi lain, kecepatan Su Zimo mengejutkan dan dia mengejar Sue Yuan yang mundur dalam sekejap mata. Dengan tatapan membara, dia mengulurkan telapak tangannya dan memadatkan telapak kekacauan besar untuk menekan yang terakhir. Membunuh. Sue Yuan meraung dan melepaskan kekuatan sucinya yang lebih besar, Asura Dao. Pada saat yang sama, para penjaga klan Sue di sekitarnya menyerang satu demi satu. Beberapa dari mereka memanggil harta dharma, beberapa melepaskan seni abadi dan beberapa kekuatan surgawi yang kental. Merusak. Terhadap harta dharmik di sekitarnya, seni abadi, dan kekuatan surgawi, Su Zimo tidak mengelak atau menghindar dan berteriak. Meskipun suaranya tidak menakutkan seperti skill rahasia Dragon Roar, itu berisi formulasi dharmik dari skill rahasia domain suara seperti Thunderclap Kill. Ekspresi penjaga Sue Clan di sekitarnya berubah. Kekuatan surgawi dan seni abadi yang baru saja dipadatkan menghilang. Harta dharma yang dipanggil jatuh dari udara juga. Para penjaga memiliki ekspresi kesakitan dan memeluk kepala mereka dengan kedua tangan.
Mereka merasakan sakit yang tajam di telinga mereka saat pikiran mereka berdengung dan menjadi kosong. Orang-orang ini hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi Sue Yuan. Su Zimo tidak mengaktifkan skill rahasia Dragon Roar secara langsung. Di satu sisi, itu adalah kartu trufnya dan dia tidak akan menggunakannya dengan santai. Di sisi lain, penjaga Sue Clan kemungkinan besar akan terkejut sampai mati jika skill rahasia Dragon Roar dirilis. Su Zimo hanya ingin memberi pelajaran pada Sue Yuan dan mengambil kembali pedang besi itu. Dia tidak ingin memulai pembantaian dan tidak ada perseteruan yang mendalam di antara mereka. Di sisi lain, ki darah Dou Yuan sudah tenang. Saat dia bergerak maju, dia mendengar teriakan itu sebelum dia bisa menyerang. Ki darahnya bergemuruh dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menutupi bibirnya dengan tergesa-gesa dan memuntahkan seteguk darah lagi. Sue Yuan, yang paling dekat, juga bergidik. Namun, fisiknya luar biasa dan dia mengertakkan gigi untuk bertahan melawannya. Meskipun kekuatan sucinya yang lebih besar menunjukkan tanda-tanda menghilang, itu tidak hilang. Saat itu, palem esens kekacauan besar turun. Ledakan. Bahkan Asura Dao yang terwujud mungkin tidak dapat bertahan melawan Great Chaos Essence palem Su Zimo, apalagi kekuatan surgawi yang lebih besar yang hampir tersebar. Asura Dao dihancurkan oleh satu serangan telapak tangan dan telapak tangan raksasa turun. Sue Yuan tidak punya tempat untuk lari saat dia mencengkeram pedang besi di tangannya dan menusuk ke belakang. Ketika telapak kekacauan besar turun dan hendak melakukan kontak dengan pedang besi, semua kekuatan tiba-tiba menghilang. Kekuatan yang ganas dan menghancurkan itu tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang lembut. Tidak ada kelesuan dalam transisi antara ketangguhan dan kelembutan, itu luar biasa. Su Zimo meletakkan telapak tangannya di atas pedang besi itu. Dengan gelung dan gemetar, dia merenggut pedang besi itu dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, dia maju selangkah lagi dan menekan dada Sue Yuan. Jantung Sue Yuan berdetak kencang dan reaksinya sangat cepat. Dia menarik kembali seluruh dadanya seolah-olah telah menyerah. Pada saat yang sama, dia menarik kembali lengannya dan memblokir di depannya. Huff. Su Zimo mencibir dan mendorong lengan Sue Yuan dengan lembut sebelum mundur. Retakan. Lengan Sue Yuan patah. Retakan. 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 Segera setelah itu, serangkaian suara berderak datang dari dada Sue Yuan, seolah kacang sedang digoreng. Tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Jejak telapak tangan raksasa dan jelas muncul di dada Sue Yuan. Set. Semua orang tersentak. Sebelumnya, serangan telapak tangan Su Zimo tampak ringan dan tidak berdaya. Untuk berpikir bahwa itu akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya dia mematahkan lengan Sue Yuan, tulang dada yang terakhir hancur dan jantungnya pecah. Kedua belah pihak bertukar pukulan dengan sangat cepat. Dari saat Su Zimo menyerang hingga akhir, hanya butuh 4 hingga 5 tarikan napas. Su Zimo masih berdiri di tempatnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Jubah hijaunya bersih tanpa kerutan. Namun, ada pedang besi tambahan di tangannya. Adapun lawan klan Sue, mereka berantakan. Ekspresi Dou Yuan sangat mengerikan. Penjaga Sue klan bingung dan Sue Yuan telah jatuh ke tanah, terluka parah. Metode gemuruh seperti itu menciptakan keributan besar di kerumunan di dekatnya.